Bapa di surga selalu ingin membawa kita selangkah lebih maju dari apa yang kita sedang suruh kita lagi. Lagi. Bapa di surga selalu rindu kita selangkah lebih maju dari yang kita ada sekarang. Betul atau salah? Selalu begitu. Saya sekarang baru kali dulu. Yang ikuti di rumah juga ingat, Bapa di surga sangat sayang kita. Amin. Tidak kita ragukan sama sekali sayang. Tetapi ada satu hal yang Bapa sangat tidak suka. Apa itu? Kalau kita disayang Dia, tolong perhatikan, Bapa tidak suka kita tinggal di zona nyaman. Tolong beritahu saya, termasuk yang di Zoom, Instagram, Facebook bisa mencatat, nanti Pak Billy yang membaca. Nah, tolong beritahu saya kata lain zona nyaman. Ayo cepat, anak-anak, kalian harus siap ya, bahwa zona nyaman itu berbahaya. Ayo, apa kata lain zona nyaman? Cepat, tolong. Kemapanan. Ya, apa? Kata lain. Yang di belakang apa? Aman. Makan. Oh, aman. Oke. Enggak ada satu suara kencang di belakang. Tentram, tenang. Pak Peres ngomong apa tadi? Bukan lawan, kata lain zona nyaman. Bahagia, keenakan. Posisi wena kata Mbak Fitri. Apa? Dari Zoom, Instagram. Posisi wena. Posisi enak. Pak Peres gak dengar, ngomong apa itu? Oh, nyaman. Satu lagi. Siap. Tidak mau melangkah ini Pak. Tidak pusing, tidak terusik, tidak terganggu. Betul, hati-hati dengan semua ini. Tahun 2002, ketika ada seorang yang cukup kenal saya sejak awal 80-an, namanya Hari Wijaya. Dia mau menulis tentang hidup saya, biografi. Saya itu bilang, saya ini belum mati kok kamu buatkan biografi. Ya tahu. Nah, tahun itu dia maksa. Nah, walaupun dia kenal saya dari tahun 80-an, tapi masih banyak hal yang dia belum tahu. Waktu itu kita awal-awal di Papua. Kurang lebih 2 tahun Pak Hari ini nggak full ya, ngikutin saya, ngikutin. Dia tulis semuanya apa yang dia lihat dari saya. Di beberapa tempat perjalanan kami nginep bareng, tinggal bersama. Nah, terus dia ketemu judul The Climber. Ya, yang pernah tanya buku itu tahun 2002. The Climber artinya pendaki. Nah, saya nggak setuju. Dia tanya, kenapa kau nggak setuju dengan kata The Climber, pendaki? Saya jawab, seorang pendaki suatu saat pasti ketemu puncak. Jawab ya atau tidak. Nah, terus Pak Ari bilang, kan bagus. Justru tidak bagus buat hidup saya kalau saya ketemu puncak. Kenapa ya kalau saya ketemu puncak? Nah, pasti turun lagi lah, saya tidak mau turun. Tertawa Pak Ari itu. Akhirnya nggak ketemu, jadi mau ditulis apa temanya? Saya nggak tahu. Akhirnya tetap ditulis The Climber. Tapi saya bilang, saya nggak akan pernah menemukan puncak di hidup saya. Saya tidak akan mau. Saya akan terus mendaki. Tadi dalam perjalanan dari rumah Bethlehem
ke sekolah kita ini, anak-anaknya Vido itu tanya, opa ini umur berapa? Lucu kan anak kecil. Saya tanya, kenapa kamu tanya umur? Saya nggak tahu, saya tanya itu dari Vido, mereka ngitungnya gimana? Coba kamu sini. Tadi ngitungnya tambahin ini, cepat sini. Nah ini hitungan anak-anak ini lucu sekali, mereka cepat ngitungnya. Nah, saya, kamu nggak boleh makan aja jalannya bisa. Ngitungnya gimana mereka tadi umur? Tambahin sampai nggak dengar. Masa juga begitu? Siapa tadi? Imelda tahu nggak? Anak-anak ngitungnya gimana tadi? Coba sini Imelda. Umurnya Bapak, tahun lahirnya Bapak dikurangi dengan tahun sekarang. Oh, ngitung. Saya ini kenal Vido sejak dia masih umur 7 tahun atau 5 tahun saja. Oh 85, umur berapa kamu 85? Ya, saya ke desanya, tuh di Jawa saya lihat ada anak kecil naik sepeda mini warna merah muda. Sebenarnya anaknya siapa? Tahun 85 itu. Oh ternyata adiknya Mbak Ana. Langsung saya gendong dia, terus lucu sekali waktu itu. Kenapa? Oh saya lempar, tidak bisa digendong sekarang. Nah, anak-anak itu saya kaget. Setelah dia ngitung umur saya, mereka bilang, oh jadi om kan sudah tua ya. Terus saya tanya, kenapa kau sudah tua? Kok masih kesana kemari katanya. Nah, saya mikirin anak-anak kecil bisa mikir seperti itu. Saudara, jadi ingat, tidak kita ragukan Papa di surga sangat sayang kita. Tapi ingat, dia nggak suka kita ada di kemapanan dan zona nyaman. Catat itu. Nanti tanggal 29 hari Sabtu ada sekelompok orang-orang yang generasi di bawah saya akan buat Zoom pertemuan untuk mengenang seorang hamba Tuhan, salah satu mentor saya sudah meninggal, namanya Bapak Samuel Elkana, asli orang Semarang. Saya kenal dia dari tahun 78. Orangnya punya prinsip yang lurus di dalam firman. Wih sudah, saya belum pernah ketemu dia, bukan pendeta, bukan pengkhotbah, bukan pendoa, tapi banyak hamba Tuhan datang kepada dia untuk minta nasihat. Nah, tahun 80 bulan November dia mendirikan sebuah bukit doa yang pertama di Indonesia. Namanya Bukit Doa Getsemani, ada di Ungaran dan ada sampai hari ini. Nah, sejak tahun itu saya lebih sering tinggal di Ungaran daripada saya tinggal di Surabaya. Waktu itu saya masih di Surabaya. Karena saya melihat suasana hadirat Tuhan di Bukit Doa itu luar biasa. Nah, Pak Samuel ini, dia sudah meninggal tahun 90-an yang lalu, saya lupa. Nah, di Sabtu nanti orang-orang kenal dia. Tahun itu mereka masih SMA, masih mahasiswa itu mau kumpul untuk mengenang kembali apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupnya. Nah, kenapa saya ceritakan tentang orang ini? Di antara semua banyak mentor saya atau hamba Tuhan, salah satu yang tidak suka zona nyaman adalah orang ini. Namanya Samuel Elkana. Dia nggak suka zona nyaman. Dia ajari istrinya dan dua anaknya dengan keras. Kalau mereka dapat berkat berupa apa saja, dia selalu mengajar, cukup untuk kita, ambil sisanya kasih ke orang. Luar biasa. Nah, saudara, dalam hidup ini sesekali Papa memberi kita untuk istirahat sesekali. Maka itu semua anak-anak yang lahir di dalam pelayanan kita di Nabire semua harus tahu, hampir tidak ada seorang pun di
di antara kita sampai hari ini hampir tidak ada yang punya rumah milik sendiri atau atas nama saudara, betul nggak? 90 sekian persen yang saudara tinggali itu rumah yayasan. Nah, anak-anak harus tahu itu. Nah, saya kembali ke Pak Samuel. Karena tahun 80-an akhir 90-an awal, ketika Tuhan mulai membawa saya di dalam pelayanan, setelah saya bisa ke Eropa, ke Amerika, ke Tiongkok, ke Australia, nah beberapa orang dan sebagian besar mereka sudah meninggal, itu minta kepada saya untuk saya itu jangan keliling-keliling terus begini, supaya saya itu punya jemaat sendiri untuk gereja itulah jadi gembala. Nah, saya tanya kepada mereka, kenapa? Karena sejak saya dipanggil Tuhan hampir 50 tahun yang lalu, Tuhan sudah pesan untuk saya tidak boleh menjadi pendeta organisasi, punya gembala, punya jemaat. Saya nggak ngerti. Waktu Tuhan ngomong itu, saya cuma guyon, Bapak saya ini yang Tuhan pendeta, kok nggak boleh punya gereja? Kok aneh sekali. Saya nggak ngerti waktu itu. Tapi saya tuh taat sampai hari ini. Nah, beberapa teman itu berkata begini, ya suatu hari kan kamu tua, Den. Orang Malaysia, Den, ya pasti kok masa muda terus. Saya nggak ngerti maksudnya. Terus gimana? Ya kamu sudah tua nanti, masa kamu keliling-keliling? Masa kamu nggak mikir ada sekelompok orang bisa ngurus kamu, melihara kamu? Nah, kalau kamu punya gereja, kamu aman. Wih, saya marah, saudara. Saya tidak pernah punya visi untuk makan. Nah, salah satu yang ikut marah Pak Samuel anak-anaknya. Dia bilang, Dan jangan dengar mereka, itu Babel semuanya. Keras sekali. Nah, saudara, maaf, saya tidak merendahkan yang jadi gembala, maafkan saya tidak. Tapi ini konsep yang saya pegang. Saya tidak ingin sampai puncak. Saya nggak mau ketemu puncak di hidup saya. Saya akan terus mendampingi. Sampai di usia berapa, saya tidak tahu. Nah, zona nyaman harus hati-hati. Ini Pak Gunawan masih ada. Berapa kali itu kita yayasan pemikir Pak Gunawan dengan 3 anak sekecil itu rumah yayasan, bisa bayangkan. Terus barang nggak mau pindah. Itu contoh. Maka itu saya pesan kepada semua kita, jangan pernah janjikan apa-apa kepada anak saudara untuk mapan. Cuma satu yang lain. Janjikan apa-apa. Hidup ini berjalan terus. Saudara, maka itu hati-hati. Lagi sekali Tuhan gak mau memberkati kita, pasti. Oke, kita lihat ayatnya. Ulangan 32. Mulai ayat yang ke-11. Ulangan 32 mulai ayat yang ke-11. Saya harus nggak bawa Alkitab. Baca, bagaikan burung emprit, awas. Ya nggak emprit, di Papua nggak ada empritnya. Oh, pipit. Bagaikan burung apa? Raja Wali. Burung yang gagah, burung yang keren. Bagaikan burung Raja Wali, mengguncang-guncangkan sarangnya. Apa kata mengguncang-guncangkan? Apa? Menggoyang. Apa? Menghancurkan. Menghancurkan. Ini membongkar, merusak sarangnya, melayang-layang di atas anaknya. Ia merentangkan sayapnya untuk menangkap mereka.
Nah, mendengar kata menangkap itu enak atau tidak? Ya coba, enak atau tidak menangkap? Dengan paksa menangkap mereka serta membawanya bukan di atas kepaknya, beda, bukan di atas sayapnya, di atas apanya? Nah, beda kan? Apa bedanya diletakkan di atas sayapnya dan dibawa di atas kepakannya? Beda atau sama? Beda. Kalau di atas sayapnya tenang, digendong. Kalau di atas kepakannya diguncang-guncang, digoyang. Saya pernah baca satu buku tentang burung raja wali. Nah, ketika induknya ini mendukung anak-anaknya, satu anaknya di atas kepakannya karena digoncang, kira-kira kalau kita jadi anaknya bagaimana? Bukan cuma teriak, kuku kita akan mencengkram kepakan induk itu. Dan saudara lihat kuku raja wali itu tajam sekali. Baca terus ya, nantinya ayat 12. Iya, gue cuma dia betul ya? Putus. Betul. Sebenarnya sudah habis. Oh, enggak, iya. Tunggu dulu. Kenapa? Laptop baru. Oh. Iya, cuma baru dulu aja sambil nanti cari. Maaf, maklum operator baru pulang maksudnya. Atau saya pinjam Alkitab satu Alkitab, saya pinjam dulu. Oh iya, boleh nggak apa-apa. Makasih. Saya akan baca ya. Saya ulangi lagi. Demikianlah Yahweh sendiri menuntun kita, dan tidak ada Allah dewa asing menyertai dia. Dibuatnya dia itu kita berkendaraan, ayat 13-nya, mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya kita mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Makasih. Saudara, ini Papa kita di surga. Jangan cari makan. Nah, sampai pada suatu titik yang tahu cuma induk Raja Wali itu, anak-anaknya nggak tahu. Harus dirusak sarangnya supaya anak-anak Raja Wali ini bisa apa? Ayo jawab yang belakang, bisa terbang sendiri, cari makan sendiri. Jangan nunggu induknya untuk kirim makanan, cari sendiri. Amin. Jangan cuma pacar semari yang amin, yang lain juga harus. Sudah dewasa, harus. Wah, waktu sarang itu digoncang. Jujur, kira-kira kita bagaimana? Kita anak-anak Raja Wali itu ketakutan, apalagi khawatir, cemas, belum ketemu, apalagi dasarnya saya maksud marah. Pasti berkata, Papa, kenapa kok kejam sekali? Kenapa tempat kami tidur, tempat kami makan dihancurkan? Nggak ngerti. Biarin. Apakah orang tua Raja Wali ini nuruti permintaan anak-anaknya? Tidak. Nah, ketika di atas kepakannya itu, terjemahan apa? Yang ada kepakannya itu, ya,
di atas kepakannya itu. Ini anak Raja Wali mencengkeram. Perhatikan, kukunya tajam. Apa yang terjadi dengan si induk ketika dia rasa cengkeraman anaknya, kukunya menancap ke dagingnya? Apa yang dibuat oleh induk? Penting ini. Semakin kuat untuk ngepakkan sayapnya supaya anaknya ini lepas. Pernahkah kita menyadari, dan bagi yang belum, tunggu setelah ibadah ini akan terjadi di hidupmu. Kok nggak amin? Jadi yang belum pernah merasakan Tuhan mendidik saudara dipaksa lepas dari kenyamanan hidupmu, tunggu sebentar lagi. Amin. Amin. Bukan Tuhan kejar. Maka itu kalau ada di antara kita yang pernah merasakan Tuhan, kenapa mau kejam kepada aku? Tidak. Saya lupa ya, tahun berapa itu saya merasakan dalam tanda kutip kekejaman Tuhan di hidup saya. Itu akhir 70-an, awal 80-an, saya rasakan betul kenapa Tuhan kejam sekali. Maka itu saya pernah mengajar, suara masih ingat, Tuhan itu sadis, kasihnya sadis. Yesaya 15:9, karena saya mengalami ini. Begitu induk ini bisa melepaskan cengkeraman kuku anak-anaknya dari kepakannya, induk ini lega. Nah sekarang bayangkan, kira-kira anak Raja Wali ini ngapain? Begitu lepas dari kepakannya ini, ketakutan, pasti teriak-teriak. Kalau kita bilang mati ini, betul? Tapi induknya enggak. Lalu induknya menukik jauh ke bawah sambil dia melihat anaknya ini setengah mati. Ngapain anaknya ini? Berusaha. Ayo, betul, ayo. Terus ngapain anaknya yang seumur hidup nggak pernah dia lakukan? Dia mulai sadar, ternyata dia punya kemampuan seperti induknya, cuma dia belum tahu kemampuan apanya itu. Sayapnya. Nah, dalam buku yang saya pernah baca, kalau induk Raja Wali melihat salah satu dari anak-anak ini betul-betul lagi bahaya, kecapean, dia naik lagi, dia dukung lagi di kepakannya. Itu dilakukan beberapa kali sampai induk ini melihat anaknya bisa terbang. Nah, saya percepat. Ini sebuah pertanyaan penting, sebuah suatu keadaan yang harus terjadi di hidup kita. Begitu anak-anak Raja Wali ini bisa terbang dan dia tahu, maka itu ayat 13 itu saya kagum sekali. Coba lihat ayat 13 ya. Oh 12 ya, kok beda ya? Terjemahan lain. Ini, kok kan 13 kok beda ayatnya? Terjemahan lain. Oh terjemahan lain, oke, ayat ini. Dibuatnya anak-anak itu berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Sampai situ dulu. Coba bayangkan sebentar. Apa yang dirasakan oleh anak-anak Raja Wali ini setelah dia bisa terbang menggunakan sayapnya dan dia bisa berkendaraan dengan sayapnya mengatasi bukit-bukit di bumi? Kira-kira gimana anak Raja Wali ini? Iya, cepat jawab. Kira-kira gimana? Senang. Wih, luar biasa. Nah, keadaan ini yang saya mau tanya, jujur. Setelah anak-anak Raja Wali ini bisa terbang sendiri mengatasi, berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, saya tanya, mau nggak digendong lagi oleh ibunya? Mas, iya. Mau nggak dia
balik ke sarang tadi itu? Nggak mau. Tapi pertanyaannya, kira-kira ada anak-anak yang malas lagi? Iya, ayo, ada nggak yang minta gendong lagi? Jadi kan aja raja kali goreng sudah keluar. Nah, saudara, ini yang kita harus tahu. Maka itu berbahagialah setiap papa mama yang bisa melihat anak-anaknya sudah bisa mandiri. Bangga nggak orang tua? Mencoba bangga tidak? Kemarin malam ini kesempatan pertama saya ketemu Santi setelah Joko dipanggil Tuhan. Nah, salah satu yang saya katakan adalah tahun ini berat memang. Saya masih ingat ibu kami 4 bersaudara. Ketika ayah meninggal mendadak tanpa persiapan apa. Saya masih ingat akhirnya kami miskin untuk makan saja susah. Karena ayah punya prinsip istri harus di rumah, ngurus rumah tangga, ngurus anak, dan boleh kerja. Meninggal mendadak saya umur 9 tahun. Pada itu ayah kami umur 31 tahun. Betul-betul panik. Dan betul jadi miskin susah makan. Tetapi Tuhan tetap pelihara lewat tetangga-tetangga kami. Saya masih ingat waktu masih kecil. Tapi sejarah membuktikan. Coba jawab pertanyaan ini. Orang-orang yang tangguh, tahu kata tangguh ya? Tough. Orang-orang yang punya kekuatan dalam jiwanya untuk tidak takut tantangan dan sejenisnya. Saudara boleh cari kata-kata lain. Biasanya orang-orang itu lahir dari keluarga yang mapan atau dari keluarga yang susah. Ini faktanya. Maka itu walaupun kita bisa punya ini, punya itu, tapi didik anak-anak kita untuk tidak tergantung dengan apa yang kita bisa capai, supaya mereka berjuang sendiri dalam hidup. Dan seperti itu Tuhan dalam hidup kita. Maka itu tidak sedikit terjadi di antara kita, maafkan, anak yang dimanja karena anak laki pertama misalnya sudah umur 40 punya anak sekian, masih nggak bisa mandiri. Ada nggak orang seperti itu? Nah, karena maunya disuapi terus. Nah, Raja Wali nggak mau anaknya seperti itu. Maka itu hati-hati dengan zona nyaman dalam hidup kita, itu berbahaya sekali. Berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan akhirnya bisa apa? Memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Luar biasa. Jadi mulai hari ini ambillah sikap, kita nggak mau manja. Amin. Tantangan itu bagus dalam hidup kita, masalah itu bagus. Maka itu berapa kali saya mengajar, salah satu ciri dari murid Yesus adalah ketagihan masalah, tapi bukan cari masalah dan bukan buat masalah. Bedakan ketagihan masalah. Maka itu kalau dalam hidup saudara, dalam 1 minggu aman-aman saja, mulus-mulus saja, justru itu hati-hati. Carilah kemana masalah kamu kalau muncul seminggu ini. Amin. Cari, tantangan itu bagus untuk memotivasi kita. Maka itu salah satu konsep
negara mana saja membuat jalan tol harus dihindari yang lurus terlalu panjang. Kenapa ya? Karena bahaya, lengah, santai. Nah, salah satu kehebatan jalan tol Jokowi yang lintas Jawa, Sumatera belum ada. Saya pernah melewati itu dari Madiun. Hebat juga teknologi ini. Jadi jalannya lurus, tapi dibuat ada polisi tidur tapi datar, cuma berapa senti aja. Nah yang hebat, kami kaget waktu lewat. Ternyata itu musik waktu dilewati mobil, lagu selamat ulang tahun. Loh, keren juga. Jadi begitu mobil lewat itu asal kecepatannya normal, kepelanan nggak ada lagunya, kecepatan juga nggak ada. Lagu Happy Birthday, wih kaget saya. Nah itu cara supaya nggak lengah pengemudinya, karena bahaya. Saudara, inilah salah satu hal penting dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus dalam berjalan bersama dengan Dia. Siap menghadapi itu, ya, udah luar biasa. Tadi sampai 14 ya. Nah tadi dibaca, coba 14 ya. Oh belum, oh enggak. Ini, oh enggak apa-apa, saya baca. Daging dari lembu sapi dan susu kambing domba dengan lemak-lemak anak domba dan domba-domba jantan dari pasar dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Jadi kalau kita sudah keluar dari zona nyaman dan kita terbang bersama dengan Bapa di surga, hidup ini luar biasa. Hal-hal yang hebat. Saudara boleh cari berapa terjemahan 14 ini, itu makanan-makanan sehat dari alam yang Tuhan sediakan untuk kita. Nah, ada kesalahan dari generasinya Nimrod. Kita buka Kejadian 11 ayat 2 mulai. Kejadian 11 mulai ayat 2. Ya, ini bukan terjemahan baru ya? Bukan, terjemahan baru bukan begini. Ya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Nah, saudara perhatikan. Berangkatlah mereka ke sebelah timur. Saudara boleh baca nanti mulai saja. Begitu sampai di tanah Sinear, maka menjumpai tanah datar. Nah, tiba-tiba saya ditanya begini oleh Roh Kudus pertama kali aku belajar. Berarti Daniel selama itu mereka berjalan sudah pernah ketemu tanah datar atau belum? Jawab saudara, jawab belum. Berarti kalau mereka tidak sedang berjalan di tanah datar, mereka jalan di mana? Tanah berbukit, berlembah, bergunung. Nah, ini Bapa di surga. Sesekali Bapa izinkan kita menjumpai tanah datar. Maksudnya untuk istirahat. Ya, kalau istirahat kita ya saling pijit-pijitan lah. Karena capek di tanah Sinear. Nah, yang salah kalimat ini. Apa salahnya? Lalu menetaplah mereka di sana. Apa kata lain menetap? Tinggal. Artinya nggak berjalan lagi, mandek, mapan. Sekarang luar biasa. Ini cuma satu kesaksian saja. 10 Maret 2020 bersama saya Ciluis tiba di Nabire. Maret 10 Maret 2020 belum terdengar COVID, belum. Ternyata akhir Maret COVID melanda.
Nah, seperti saudara tahu, Mama Louis tidak meninggalkan Nabire sejak 11 Maret, Pak. 10 Maret kami berangkat dari Jakarta, tiba di Nabire 11 Maret. Tidak keluar Nabire, baru keluar lagi itu 1 Oktober 2021. Jadi berapa bulan itu? Nah, sejak 2004 sebelum gempa, ada satu keluarga yang meminjami kami 1 kamar. Itu jadi tempat untuk berapa orang pernah tinggal di kompleks Greenfield, kayak Tanjung Duren, Jakarta. Nah, karena Ciluis nggak ke Jakarta, nah saya baru keluar Jakarta lagi itu September 2020. Nah, tapi karena sendiri saya nggak tinggal di situ, saya pindah-pindah di rumah beberapa saudara. Nah, ketika segitu lama kamar itu nggak dipakai, ya kami tidak memaksa yang punya rumah untuk tetap mengosongkan badannya, ngerti nggak maksudnya? Ya terserah dia. Nah, ya udah, akhirnya dia yang pakai. Ya kamu juga nggak bisa bilang apa. Mereka tetap baik. Nah, 1 Oktober tiba, tanggal 6 Oktober kami ke Amerika. Nah, Julius baru balik ke Indonesia tanggal 5 Januari yang lalu. Nah, 5 hari ini tinggal di mana? Dia tanya. Ini loh, saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Dia nggak pusing itu mau tinggal di mana. Yang pusing saya, mau taruh mana ini? Karena kamar itu dipakai orang lain. Hebat. Nah, puji Tuhan, ada salah satu saudara kalian, anak kami di Balikpapan. Pas mereka ke Jakarta, nah kami nginep 1 hotel dengan mereka. Tanggal 1 Oktober sampai 6 Oktober, 5 malam kami 1 hotel, 6 Oktober. Nah, pas mau balik awal Januari, saya mikir lagi, tinggal di mana nanti kalau tiba di Jakarta? Belum ada rumah. Nah, lagi sekali kalau saya sih cuma badan satu, nggak enak di mana aja bisa. Lagi sekali, tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Nanti kita tinggal di mana? Itu saya kaget. Nah, kebetulan tiba dari Amerika tanggal 5 kan karantina dulu. Artinya saya masih bisa bernapas dulu. Karantina 6 malam, 7 hari mikir mau tinggal di mana kalau karantina ini ya. Situ saya ini. Maka itu yang belum menikah saya pesan, carilah istri yang bisa diajak miskin, bukan panjang umur. Loh, coba jujur, nggak ada tempat. Saya berdoa betul Tuhan, ini kurang 2 hari ini keluar dari karantina, mau tinggal di mana ini? Dia santai aja itu. Coba kalau saya salah menikah, stroke saya langsung. Coba pasti ngomel masuk gini, suami nggak bertanggung jawab, suami segala macam. Nggak kurang 2 hari mau keluar. Saya bilang, Tuhan tolong dong, Tuhan ini mesti kemana ini? Apa itu? Siapa itu yang tertawa itu? Oh, saya sekali lagi. Dengan cara tiba-tiba pun gerakan saya, coba kamu kontak temanmu itu. Oh iya ya, aduh, sudahlah. Ya dengan muka tebel aja kan. Apa sih gimana saya nggak tahu. Saudara, wah begitu saya kontak lagi, ya nggak apa-apa, pakai aja itu. Ada apartemen kami yang kosong. Oh iya, puji Tuhan. Ya kosong betul kosong. Nggak bisa gimana ini 2 hari ini. Dan kami nggak bisa keluar. Pokoknya Tuhan luar biasa. Jangan tinggal masuk sini. Jadi zona nyaman buat kami sudah nggak pernah kami pikirkan lagi. Ini luar biasa. Saya nggak tahu saudara mikir apa dengan kesaksian ini, tapi ini fakta luar biasa. Nah, hati-hati dengan menetap. Hati-hati. Jangan sekali-kali pernah menetap dalam itu. Jalan terus. Kok nggak amin?
jalan terus. Tuhan luar biasa. Nah, apa yang terjadi setelah mereka menetap? Nah, ini bahaya. Ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Nah, dulu sebelum dibuat batu bata, mereka tinggal bagaimana? Kemah. Tenda, kemah. Bayangkan, bait suci Tuhan itu tetap tenda sampai zaman Salomo, baru permanen dibuat dari batu. Mereka setelah menetap, rasa enak, rasa nyaman, mereka buat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah mereka pakai sebagai batu dan tem. Artinya itu ganti semen dulu, belum ada semen, aspal cair itu dengan gala-gala sebagai tanah liat. Enggak salah, ya. Tapi menetap itu yang berbahaya. Lihat ayat 4. Juga karena mereka mulai marilah kita dirikan bagi kita apa? Sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, celakanya lagi, sudah berapa kali bangun rumah permanen batu bata, cari apa, dirikan sebuah menara, terus yang punya sampai ke langit, dan marilah kita bagaimana? Nah, cari nama. Ini kesalahan fatal dari semua gereja di dunia. Sejak menara Babel ini, dosa masuk ke dalam gereja. Masih ingat? Saya selalu berkata, doktrin tunggal itu adalah doa Bapa kami, katakan. Tidak ada doktrin lain. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, dimuliakanlah, disucikanlah namamu. Jadi dalam hidup kita tidak boleh ada nama yang lain selain nama Tuhan. Tidak boleh ada. Maka itu dosa besar masuk dalam gereja ketika gereja mencari nama buat kelompoknya sendiri. Dan marilah kita cari nama supaya kita dengan terserak ke seluruh bumi. Yang belum tahu saya beritahu supaya tahu. Sebuah gereja di kota A, suatu hari ada salah satu jemaat gereja ini mau pindah kota lain karena kerjaannya dipindah. Gara-gara dosa menara Babel ini, maka gembalanya mendoakan jemaat yang mau pindah dengan pesan, cari yang senama dengan kita, cari gereja yang namanya sama, supaya kita nggak terpencar, nggak tersebar kemana-mana. Dituruti pesan gembala ini, sampailah keluarga ini ke kota B. Setelah 3 kali hari Minggu keliling-keliling di kota itu, tidak ada yang senama, maka teleponlah jemaat ini. Om atau Pak, nggak ada gereja kita. Biasanya kalau gitu ayo kita buka cabang di sana. Loh, betul gitu. Dan itu terjadi sampai hari ini. Supaya kita nggak terserak. Ini sebuah kejahatan. Negara Babel sudah nggak ada di dunia, tapi rohnya masih ada sampai hari ini. Maka itu terjadi perpecahan. Ada berapa pendeta di awal tahun kan suka masing-masing gereja kan beri tema ya, tahun ini tahun apa. Nah, salah satu, maka itu bersyukur, saya bersyukur di Instagram ada akun gereja palsu. Keren ya, orang buat ini siapa gitu. Nah, itu suka dimasukkan yang aneh-aneh. Nah, salah satu pendeta berkata, I love my church, aku mengasihi gerejaku. Ternyata bukan gereja Tuhan, gereja dia. Dan mengajak jemaatnya untuk mengasihi gerejanya.
Ayo, visi gereja kita. Ya, bukan visi Tuhan. Sekarang ini harus hati-hati dalam hidup. Cari nama supaya nggak terseret. Maka terjadilah perpecahan gereja sampai hari ini nggak berhenti. Jadi makin berjalannya waktu, saya makin sadar. Pantas kenapa Bapak di surga tahun 80-an awal itu melarang saya untuk mendirikan gereja organisasi. Dan inilah gereja. Lawan gereja organisasi adalah gereja organisme. Dan kita lah gereja organisme. Terserah saudara mau gabung dengan denominasi mana, tidak ada yang larang. Karena kita cuma punya satu nama. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu. Dan nama Bapa kita itu Yahweh Tuhan. Haleluya. Oh, saya ragu-ragu untuk hal itu. Jadi saudara, dalam perjalanan hidup kita, hati-hati dengan zona nyaman. Seperti saudara tahu, kita ini diberkati luar biasa, betul tidak? Kita diberkati. Ini tahun ke-27 kita mulai pelayanan pendidikan ini di Nabiri. Waktu masuk nggak punya apa-apa. Kalau kita lihat sekarang bagaimana Tuhan memberkati kita dengan bangunan, dengan tanah, dengan banyak hal, luar biasa. Tapi tetap kita nggak boleh menetap, terus berjalan bersama Roh Kudus. Terserah kemana mereka, dia memimpin kita dalam hidup ini. Inilah prinsip hidup yang kita harus tahu. Sebelum saya akhiri, saya panggil Pak Benes. Saya mau ngomong sesuatu. Apa yang ada di hati? Karena tadi abangnya kalau nulis terus tadi cepat ngomong sesuatu. Sudah masa tawa-tawa. Apa yang tawa ke istrinya di sini? Cepat ngomong sesuatu. Sudah cepat sini. Ayo sampaikan sesuatu. Amang bapak pikiranmu ada sesuatu, cepat dalam maju. Ayo. Hah? Ayo beres cepat. Yang namanya batin. Kan kamu punya istilah metamorfosa pelayanan. Ya. Bukan. Menutup lagi. Apa yang menutup kok bukan kamu? Mau ngomong apa ya? Ngomong apa? Lanjut. Ya memang kami cerita itu dengan Maria ini, lihat jadwalnya Bapak ini, kita ini hanya lihat saja kita pusing. Siapa suruh? Jam 6 di sini, jam 11 di sini. Ini habis ini 3 tahun mana lagi. Kita yang ngikuti saja capek. Ini kapan makannya, kapan doanya. Nah, itu satu. Saya tanya makan pernah kirim makanan cetak. Itu satu. Jadi kita bersyukur memang ada orang tua kita seperti ini, menjadi seperti menara untuk kita melihat. Memang kita lihat Tuhan, tapi ada yang hidupnya ini yang kasat mata, yang bisa kita lihat menjadi batu karang. Yang kedua, The Climber itu saya pernah tulis juga, itu memang di Facebook saya. Jujur yang dicari manusia itu yaitu tanah datar, lalu bangun kerajaan di situ. Setelah dibangun sedemikian rupa sehingga itu menjadi menara yang tidak akan pernah goyah. Semua berporos di situ. Itu pencapaian manusia ya segitu. Tapi ada ajaran Tuhan kita yang dipraktekkan bahwa bukan seperti itu. Amin. Nah ini kan kita rasa sendiri kan, memang tidak ada yang aneh. Memang itu konsep yang aneh. Tidak ada yang seperti itu. Orang sekolah setinggi-tingginya supaya mapan, bukan supaya berkeliaran. Betul kan tidak itu? Ini kan gila. Berarti kita harus yakin percaya bahwa memang yang gila itulah sebenarnya konsepnya Tuhan. Amin. Tuh sendiri lagi kita memang tidak ada yang aneh. Nah, yang saya tangkap lagi
memang ini menjadi bagian-bagian dari pengajaran dari amang saya ini tentang agama, ya, termasuk Pak Filis juga itu sering agamawi, betul ya, agamawi. Nah, diam-diam saya mempelajari itu. Memang saya tidak bisa mengikuti dari Zoom ke Zoom ke Zoom karena ya kita juga mengajar, kita juga periksa PR anak-anak, jadi mohon maaf saya nggak bisa ngikutin terus. Tapi saya pelajari karena ini mengganggu pikiran saya, roh agamawi. Nah, saya pelajari, sungguh-sungguh saya pelajari ini, dan maaf saya belajarnya sangat lambat, teman. Saya pelan sekali. Nah, saya ketemu dari tadi akan ucapkan berapa kali itu. Doktrinnya cuma satu, doa Bapak kami. Nah, kenapa saya singgung agama dengan doa Bapak kami? Itu jelas dikatakan begini, datanglah kerajaan-Mu. Jadi Tuhan tidak pernah membangun agama, tapi kerajaan. Negara bentuk kerajaan. Berarti kita sebenarnya bukan anggota, bukan umat, tapi warga negara kerajaan. Nah, kalau disambung lagi, mungkin yang saya dengar satu-satunya pendeta yang melarang masuk sekolah teologi, ya Bapak ini, jangan masuk sekolah teologi. Nah, pengalaman saya pernah, kami bikin sekolah di Surabaya, saya cari guru orang percaya, susahnya minta ampun. Karena saya yang dipercaya mencari mulai dari kepala sekolah sampai guru-guru, saya pending karena yang datang melamar itu orang Kristen nggak ada. Saya bilang orang Kristen kemana semua ini di Surabaya? Nah, mungkin mereka ini kalau jadi maaf ya maaf. Mungkin kalau pendeta jelas ada, ya seperti itu sudah. Ya jadi sok leader, jadi apa? Tidak perlu bikin RPP silabus, mengajukan barang itu langsung. Kalau jadi guru ya gajinya sedikit, memang tanggung jawabnya banyak. Maaf ya, ini kenyataan yang saya alami. Cari guru gaji 3 juta di Surabaya, datang mau. Mungkin cuma 3 kali ngisi dapat itu. Lalu ngapain harus sebulan kerja? Maksudnya begini, mohon maaf, ini kenyataannya. Saya tidak ada maksud apa-apa. Ini kenyataan. Jadi gini, kalau yang dibangun Tuhan adalah kerajaan, maka layaknya negara kerajaan kan butuh ahli pendidikan dong, bukan ahli teologi semua dong. Betul nggak? Datanglah kerajaanmu, berarti negara bentuk kerajaan. Sebuah negara butuh anak Tuhan ahli politik, tapi gereja sekarang mencibir anak-anak Tuhan yang masuk ke partai. Lalu kita sebenarnya mau bangun apa? Bangun negara kah atau bangun kerajaan tadi? Kalau semua orang percaya di gereja, tidak ada lagi di pendidikan, tidak ada lagi di politik, tidak ada lagi di pertambangan, tidak ada lagi di perdagangan, matilah kita. Dan pasti bukan itu maunya Tuhan, membangun kerajaan kingdom, bukan agama. Itu yang ini sama agamawi. Ya, memang agamawi itu ya kalau datang ya rapi seperti ini, nanti pulang bawa lagi konsep yang lain. Betul ya? Kalau di sini kita rohani, nanti di sekolah sudah ngajar anak-anak kita rohana. Terakhir mungkin kata guru, kita bergerak di pendidikan. Gak tahu Pak Ernest dan teman-teman kepala sekolah, samalah dengan yang disampaikan Anang tentang yang universitas yang di Sumbawa ya. Saya mau balas, aduh sudah. Gini, saya setuju dengan Profesor Renal Kasali. Mohon maaf. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang sekarang, sekolah itu sejujurnya ya, mohon maaf, saya ada di sekolah. Yang kita ajar apa? Ilmu zaman dulu kan. Padahal sekarang ini sudah maju ke sana dengan loncatan yang sangat cepat.
Tapi kita jejalin anak dengan ilmu yang dulu kita peroleh dari berapa puluh tahun lalu dari universitas. Jadi saya percaya, pelajari aja Alkitab sungguh-sungguh, anak kita bisa menguasai dunia. Amin. Tanpa mereka dijejali dengan ilmu-ilmu yang kita sebenarnya tidak tahu. Kurikulum ini siapa yang bikin dan tujuannya apa? Tapi konsep diri anak kita menjadi rusak karena dia dapat matematika 50, kimia 50, dia menjadi tidak percaya diri. Padahal kita menjadi raja, tapi anak kita tidak lagi percaya diri. Terakhir, ini menjadi keprihatinan saya sampai akhirnya saya tulis, anak-anak kita sadar nggak teman-teman, kehilangan identitas. Coba panggil masing-masing ke depan, jelaskan dirimu siapa. Tidak ada yang menjelaskan, saya adalah anak Tuhan yang luar biasa yang ditakdirkan untuk berkuasa di bumi sesuai dengan Kejadian pasal 26 sampai 28. Mereka tidak percaya diri karena di memorinya matematika 50, kimia 50. Tidak pede. Padahal matematika sudah seperti apa sekarang dibanding dengan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang. Betul nggak Pak Billy? Kita nggak bisa mengejarnya. Kalkulator sudah jauh lebih cepat daripada Bapak Ibu guru sarjana matematika. Maaf, saya tidak tahu seperti apa. Tapi saya yakin bahwa memang bukan di sekolah yang membentuk identitas anak, tapi dari impartasi roh dari para guru dengan kerajaan surga. Saya titip mumpung anak saya dari SMA. Anak saya nggak terlalu pintar. Tolong jangan disampaikan kata-kata yang mematikan, karena masa depan dia bukan di anak panah tapi di dalam kerajaan surga. Demikian anak kita semua. Kalau ada anak kita yang kurang mampu, jangan sampaikan kata-kata yang mematikan. Entah dengan cara bagaimana mereka akan menguasai bumi ini, karena itu Kejadian 1:26. Sendiri mati saja. Terima kasih. Woi, Tepuk tangan. Haleluya. Oke. Tidak ada buku selain Alkitab yang kata waktunya itu present tense atau hari ini. Maka itu kalau saudara baca Alkitab ada kata pada hari ini, pada hari ini, itu di buku lain tidak ada. Buku lain menulis pada waktu itu, pada suatu saat, nanti, dulu. Hanya Alkitab. Maka itu pulang dari ibadah kita hari ini yang di Zoom, Instagram, Facebook, ayo bongkar pola pikir kita yang salah selama ini. Ikuti yang tertulis di Alkitab. Enggak amin lagi. Ikuti. Mau saya cerita tentang diri saya sendiri supaya saudara tahu. Bagi orang yang kuliah teologi, nggak percaya kalau saya nggak pernah kuliah teologi. Karena konsep mereka kalau bisa ngajar seperti saya harus kuliah teologi. Nah, ketika ribut gua secepat lah. Tapi lihat aja bagaimana cara saya ngajar. Saudara maaf. Minggu lalu ada 2 orang, satu dari Jakarta, satu dari Balikpapan, yang komen waktu mendengar saya khotbah. Oh, yang terakhir hari kita ibadah hanya Pak Jumat atau Sabtu kemarin? Sabtu pagi. Enggak. Itu Pak Yanjen, oh Minggu pagi setelah di gerejanya Pak Sabto hari Minggu. Ya. Jadi ini orang ketiga. Pak Yanjen bilang, Papa kalau ngajar masih Jakarta, ini seorang pengusaha taksi yang dimulai Papa, seorang pengusaha kaca mobil. Itu mereka melihat mereka bertiga ini kalau mendengar saya ngajar, dia bilang kok enak diikuti, alurnya itu kok gampang dimengerti. Kenapa tidak banyak pengkhotbah seperti itu? Maaf, itu tadi istilah Pak Peris yang kita khotbahkan yang dulu. Nah, saudara pernah nggak melihat fakta ini? Bahkan saya khotbah yang Alkitab. Itu kan Alkitab ditulis berapa ribu tahun yang lalu.
Tapi ketika Roh Kudus mengajarkan untuk saya sampaikan, nggak kelihatan. Itu kuno, yang dulu. Ngerti maksudnya? Dan itu saya heran. Maka itu semua guru khususnya pendidik dan semua orang tua, papa mama, jangan menilai anak dengan angka. Itu jahat sekali. Itu merendahkan. Jangan. Hiduplah dengan firman ini. Oke, ayat terakhir Yohanes 14 ayat 26. Pulanglah dengan firman ini, maka hidup saudara akan berubah. Dan ini yang saya selalu pakai. Tidak ada guru sehebat Roh Kudus, katakan amin. Tidak ada. 14 ayat 26. Yohanes 14:26. Serius. Ya betul Mbak Beres katakan, hari ini saya ngajar 4 kali. Tadi pagi di Somer, lalu jam ini saya pakai jam Papua ya di IT, jam 11 dengan saudara dari beberapa lembaga pemasyarakatan. Sekarang nanti malam jam 21 WIB ngajar WIT, ngajar lagi bahannya Alkitab. Tapi luar kau ya tadi video anak ngomong apa tadi? Temanya siapa yang ngomong tadi? Gimana DA? Nada? Beda ya. Jadi anaknya video perhatikan temanya seperti sama. Nah memang saya nggak punya bahan lain di Alkitab ini. Begitu menyampaikan, kenapa bisa beda? Ternyata sesuai siapa yang mendengarkan saat itu. Dan itu beda-beda. Begitu lihat ya. Ayo kita baca sama-sama Yohanes 14:26 yang di rumah juga. 1, 2, 3. Akan tetapi menolong itu yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan berapa hal, segala sesuatu kepadamu. 1, 2. Maka itu saya berkata kepada beberapa orang yang ngotot ingin sekolah teologi, setiap satu kampus teologi itu pegang satu doktrin. Nggak mungkin mereka pegang 2 doktrin, bisa perang sendiri kampus. Jadi kalau ada orang ingin mengetahui semua doktrin gereja, maka orang itu harus kuliah di semua sekolah teologi yang ada di dunia. Mati dia belum lulus. Karena tidak ada satupun dosen teologi, tidak ada satupun profesor hebat di dunia pendidikan yang bisa mengajarkan segala sesuatu selain Roh Kudus. Ya sudah. Anak-anak, opa pesan pada kalian ya, hiduplah dengan Roh Kudus. Amen. Kalian jadi jenius nanti. Amen. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengajar kita tentang segala sesuatu. Rekan-rekan saya, bantuan para pengkhotbah supaya mendengar suara nggak bosan. Jangan cuma khotbah Yudea, Samaria, Galilea, Yerusalem. Tidur nanti yang mendengar. Walaupun bahan kita khotbah sama Alkitab, nggak boleh diganti dengan buku yang lain. Tapi Roh Kudus akan memberi banyak variasi. Dan saya heran sampai hari ini. Maka itu istilahnya kalau saya susun khotbah sehari 10 kali, saya nggak pernah merasa capek. Karena saya nggak pernah maksa pakai otak saya. Saya cuma bergantung pada Roh Kudus. Mau ngajar apa? Dan dia keluarkan semua apa yang saya belajar dari dia Pak. Nah setelah dia mengajar kita tentang berapa hal lagi saling sesuatu, lalu tugas yang kedua di ayat ini, dan Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah sama di mobil tadi anaknya Vido tanya, Opa kok bisa hafal? Saya bilang, Opa nggak hafal. Vido yang jawab, Opa ini menghidupi dan tiap hari bicara tentang firman. Sekarang
Ayo mulai hari ini kita perhatikan. Kalau saudara ikut di Facebook, Instagram saya yang ibadah kedua kemarin pagi di Air Hidup, sampai saya baca satu ayat Roma 11:35, lalu ada kalimat begini. Jadi menurut saudara, apakah Tuhan itu berhutang pada kita? Saya nggak nyangka anak perempuan umur 8 tahun yang jawab kencang. Bud, gimana jawabannya kemarin itu? Tidak, Tuhan nggak pernah berhutang pada kita. Semuanya kaget. Jadi di tengah keheningan jemaat mendengar firman, saya cuma ngomong, saya nggak tanya pada jemaat. Jadi mungkinkah Tuhan berhutang pada kita? Lo yang jawab anak kecil 8 tahun umurnya. Tidak. Semuanya terkesima. Saudara bayangkan. Maka kalau saudara sering dengar rekaman khotbah saya, nggak sedikit anak-anak kecil bisa jawab. Itulah kuasa Roh Kudus. Maka itu para pendidik, bahan pelajaran yang saudara sampaikan boleh saja, tapi Roh Kudus akan memberikan banyak contoh ilustrasi variasi yang luar biasa. Amin. Bapak Mama dalam mendidik anak-anak kita, betul Pak Pelis katakan, ajari anak-anak kita bisa menjelaskan identitas dirinya. Itu penting sekali. Berbahagialah orang tua yang berhasil seperti itu. Amin. Pulanglah semua dengan sebuah konsep pengertian yang baru hari ini. Jangan cari zona nyaman. Siap? Ayo musik.